semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angelin. Saya adalah mahasiswi aktif semester 2 Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, Prodi Akuntansi dari kelas 2MAK 51 dengan NIM 11/2093. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi perpajakan dengan topik PPh pasal 23 atau pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan modal dan penyerahan jasa. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pasti nih di antara kalian ada bertanya nih tentang PPh pasal 23. Arti PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyaluran aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Saat terutang PPh pasal 23. Dibayarkan penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan seperti contohnya dividen. Dividen itu mempunyai 3 tanggal, pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Kalau untuk perusahaan tidak go publik yaitu saat pengumuman, untuk perusahaan go publik yaitu saat pencatatan. Yang terakhir yaitu saat jatuh tempo pembayaran penghasilan. Tergantung mana peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Waktu penyetoran pajak yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau untuk batas waktu pelaporan SPT masa yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, teman-teman, jangan sampai telat bayar ya, nanti kena sanksi. Teman, PPh pasal 23 bisa dikreditkan sebagai kredit pajak. Artinya tidak bersifat final ya. Pihak pemotong dalam PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan negeri lainnya, penyelenggara kegiatan, orang pribadi dalam negeri yang telah ditunjuk oleh DJP dengan kriteria tertentu, misalnya akuntan, arsitek, dokter, notaris yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Teman-teman, untuk tarif PPh pasal 23 hanya memiliki 2 tarif saja. Tarif 15% untuk dividen, bunga loyalti, hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya. Kalau untuk tarif 2% yaitu untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa sesuai dengan PMK Nomor 141 PMK 03 2015, jumlah bruto tidak termasuk PPN ya. Dan untuk penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan 100% lebih tinggi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam objek dan non-objek PPh pasal 23. Pertama yaitu dividen. Untuk objek PPh pasal 23 yaitu dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham kurang dari 25%. Dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Untuk non-objek PPh pasal 23 yaitu dividen kepada orang pribadi, dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan pemegang saham lebih dari 25%. Laba yang diterima atau diperoleh anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kedua yaitu bunga. Objek PPh pasal 23 yaitu premium, diskonto, imbalan, jaminan pengembalian utang. Untuk non-objek PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank atau bank kepada penabungnya. Penghasilan atau yang dibayar atau terutang kepada badan usaha sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang telah diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga yaitu loyalty. Objek PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang diberikan kepada hak merek, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu hadiah. Objek PPh pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri. Yang terakhir yaitu jasa. Objek PPh pasal 23 yaitu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang sesuai dengan PMK nomor 141 PMK 03 2015. Terdapat 62 jasa.
Untuk non-objek PPh pasal 23 yaitu jasa konstruksi dan jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Bruto terbagi menjadi dua, yaitu untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dalam nama dan bentuk apapun. Untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dalam nama dan bentuk apapun, tapi tidak termasuk dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pihak ketiga yang selanjutnya dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, biaya yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa kepada pihak ketiga. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi PPh pasal 23 atau pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan modal dan penyerahan jasa. Mohon maaf jika saya salah kata. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.